jangan kelihatan sama orang lain. Dan karena siapa yang bisa ngumpetin amal solehnya, ini yang tidak disunnahkan berjamaah, ya, yang tidak diperintahkan untuk terlihat, artinya untuk berjamaah. Kalau berjamaah kan terlihat kan, sholat berjamaah enggak, ya kita gak bisa ngumpet lah, kan? Tetap walaupun 2 orang ya ketahuan sama orang itu. Tapi selain itu baca Quran, yang di luar baca Quran kita ngumpet. Sehingga tidak ada yang tahu seorang pun bahwa kita suka membaca Quran, berkhotaman-khotaman Quran. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa kita suka sholat malam hari atau di siang hari tanpa diketahui. Tanpa diketahui, subhanallah. Dulu ada namanya Abah Muhammad di Bojong. Abah Muhammad itu yang ngurus paman Buya, Buya, kakaknya apa? Mama Usub. Mama Usub itu menantunya Eyang Cibaduyut, ya. Kiai Anomnya sama Eyang Cibaduyut Mama Usub. Mama Usub ini pernah diurus oleh Abah Muhammad. Abah Muhammad ini, ya, sampai orang masyarakat tidak tahu bahwa beliau itu, dianggapnya beliau tidak pernah sholat gitu kan. Kelihatan tidak ada sholat sunnah dan sebagainya, itu kan. Masya Allah. Ada seorang ulama namanya Mah Alimu Hasan. Mah Alimu Hasan ini kan, diantaranya konon katanya beliau ada namanya, ada dugaan bahwa ini tidak kelihatan sholat, kan, dohirnya. Lalu pas ada dugaan seperti itu, malam hari kalau mandi di sana ke Citarum, mandinya itu sudah biasa jam 12 malam mandi, gitu kan. Lalu sholat tahajud. Pas habis mandi di Citarum, dari Citarum sampai ke rumah itu melewati kebun bambu, gelap, cuma bawa obor doang. Begitu beres mandi, masuk kebun bambu, terkagetkan beliau dengan ada yang membaca Al-Quran dan sedang sholat. Kedengaran bisik-bisik sekali, bacaan Qurannya pelan sekali, dan sholatnya takbirnya, takbir intikolatnya pelan sekali. Ini siapa? Ini bangsa jin. Karena kan di tengah-tengah kebun bambu kan yang gelap gulita. Cari rumpun ini nggak ada, rumpun ini nggak ada. Di mana? Sampai beliau berhenti dulu. Biasanya ke beliau langsung sholat, enggak. Penasaran beliau. Ini bangsa jin, apa bangsa malaikat, apa bangsa manusia? Beliau bacakan doa. Tapi tidak ketemu-ketemu. Dari jam 12 malam sampai mau subuh. Ini beliau penasaran. Pas sampai mau subuh. Ceritanya pas mau subuh, beliau penasaran melihat ke atas. Begitu melihat ke atas, beliau lihat Abah Muhammad ini lagi sholat di atas sajadah, di atas pucuk bambu. Subhanallah. Di atas pucuk bambu lagi sholat. Yang diduga beliau kelihatan sholat. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan sholat qobliyah itu, kan, sering beliau di mana? Di dalam rumah. Jadi pas keluar itu mau sholat apa? Mau sholat fardu. Subhanallah. Jadi sholat sunnah itu sunnahnya di mana? Di rumah. Nah, amalan-amalan kalau kita bisa mengumpetinya itu, ya, amalan yang jauh dari riya. Karena yang menjadi gugur, ya, hancur semua amalan kita itu, yang sangat membahayakan adalah riya. Riya itu apa? Riya itu ada perasaan dalam hati ingin dilihat orang, ingin
ya, dianggap saya kan tukang sholat, saya tukang baca Quran dan sebagainya, kan? Ingat, ingin dipuji, ingin dihormati dengan apa? Dengan banyaknya amal saya, ingin disebut orang soleh dan sebagainya, macam-macam yang tidak lillahi ta'ala, yang tidak karena Allah ta'ala. Kalau di hadapan orang kita melakukannya, itu bisa muncul. Itu bisa muncul, itu perasaan itu. Dan orang-orang yang soleh, orang-orang yang tahu persis, ya, mereka orang-orang yang takut oleh Allah dan takut sirna amalannya, mereka sangat takut dari riya. Dan mereka sangat menjauhi segala cara yang bisa menggugah riya. Apa di antara cara yang menggugah riya? Di antaranya adalah ketika memperlihatkan amal. Bahkan bacaan Quran saja banyak yang tidak dibagus-bagus. Tidak dibagus-bagus. Kenapa? Karena kalau dibagus-bagus itu sangat mendekati kepada apa? Kepada riya. Kan? Kalau kita tidak betul-betul membentengi hati kita dengan benteng-benteng yang lebih hebat dari benteng Takeshi. Kan? Ingat, benteng Takeshi kan bisa dirobohkan sama setan. Setan enggak takut sama benteng itu, kan? Benteng-benteng yang bisa menjaga dari setan. Bacaan Quran dibagus-bagus, kan? Dan sebagainya. Nah, ya, itu harus betul-betul kita menjaga. Sehingga banyak ulama yang membaca Qurannya itu nggak bagus kedengarannya. Itu kalau menjaga. Menjaga dari apa? Dari riya. Riya itu sangat berbahaya sekali. Kita capek-capek beramal, nggak ada apa-apanya. Capek-capek kita beramal, nggak ada apa-apanya. Ya kan? Harus betul-betul hati-hati. Kalau kita dalam apa namanya, ya kita harus menjaga harta apa saja, harta ya, yang kira-kira orang memuji, ya kan? Contoh dalam dakwah, dalam ceramah kita, gitu kan, pakai bahasa Inggris, padahal nggak perlu, yang dengar juga orang Sunda kok. Yang dengar orang Indonesia pakai bahasa Inggris, pakai bahasa-bahasa yang kelas-kelas, itu kan, ahli politik dan sebagainya. Ini yang diajak ngomong siapa? Ya kan? Yang diajak ngomong siapa? Kan? Ajaran Rasul itu yasiru wala tu'asiru, gampangkan, jangan disusah-susah. Kalau dipakai bahasa Inggris, atau kalau pakai istilah-istilah yang susah-susah, artinya yang gampang disusah-susah, itu bukan cara Islam. Ajaran Allah, ajaran Rasulullah SAW justru yang susah digampangkan, ya kan? Itu torikohnya ya Rasulullah SAW. Ya, ingat cerita, subhanallah, ingat cerita apa dulu? Apa? Ayah anda ngajar kitab Al-Yawaqit wal Jawahir dalam ilmu tauhid. Yang ngajinya siapa? Tukang rambet, tukang nyangkul, orang yang tidak pernah mondok, itu yang ngajinya. Di antaranya di samping para ulama, tapi banyak orang awam yang ikut ngaji. Bahasanya kitabnya kan kitab besar. Banyak para ulama yang memang melarang atas santri saja, jangan dulu ngaji Al-Yawaqit wal Jawahir. Itu terlalu berat. Apa dikomen sama kakak ke Ibu Siri. Kata kakak, jadi kan yang ngaji kan orang awam, ya, terlalu berat ini. Terlalu berat. Bagaimana apa bilang? Apa bilang? Maaf Pak we. Kumaha apa we? Jadi gimana apa saja. Loh, kenapa gimana apa saja? Karena apa itu punya keistimewaan. Istilah-istilah dalam ilmu tauhid yang digunakan oleh ulama dibahasakan oleh apa? Dengan bahasa yang dimengerti oleh tukang rambet.
Akhirnya nggak ada yang susah. Ngaji kitab Al-Yawaqit wal Jawahir sampai tuntas. Semua ngerti semuanya. Dijelaskan oleh beliau semuanya. Semuanya. Subhanallah. Nggak ada yang susah. Karena digampangkan. Jadi kalau ngomong kita di hadapan masyarakat, di hadapan umum, walaupun di sana ada orang-orang intelek sekalipun, jangan kalian berbicara dengan kalimat-kalimat yang susah-susah. Tapi harus berbicara dengan kalimat yang gampang dicerna. Paham? Paham? Gampang dicerna. Lihat kalau ngajar seperti itu. Yang enteng-enteng, gampang dicerna. Nah, dan ingat, kalau kita ceramah, lalu kalau ceramah itu sengaja kita, dibikin kalamnya, bahasanya teruntai indah, kan? Teruntai indah, kan? Nah, ini kita harus super hati-hati. Kenapa super hati-hati? Ini sangat mendekatkan kepada apa? Kepada ria. Ngomong ceramah itu kan ngomong, tujuannya apa coba? Satu, tujuannya melaksanakan perintah Allah, mengikuti sunnahnya, langkah-langkahnya Rasulullah, tabligh, ta'lim, kan? Mencari ridha Allah dan Rasulnya, itu kan? Lalu apa? Lalu apa? Tujuannya lagi berhubungan dengan orangnya agar difahami. Apa? Agar difahami oleh pendengar. Meskipun dengan bahasa Arab yang fasih, tapi yang dengar nggak ngerti, ya, nggak paham, tidak sampai kepada tujuan. Karena ini hidayah maksudnya juga, agar difahami. Ya. Walaupun dengan isyarat saja, kalau paham ya sudah, saya nggak usah ngomong. Ya, contoh, kita ngajak sholat, begini, kita ngajak sholat. Akhirnya sampai sholat, kan? Padahal ngajak sholat ngomong nggak ngomong, kan? Kita ngajak doa, begini, ngajak nasbih, begini, hanya dengan isyarat saja, kan? Hanya dengan isyarat saja. Karena isyarat juga sama, bagian daripada omongan. Al-isyaratu kalam. Isyarah itu kalam. Ingat. Walaupun tidak masuk kepada kaidah ahli nahwu. Kan? Karena ahli nahwu harus ada lafaz. Al-lafdzul murakkab, betul kan? Tapi kan ya, kalau hubungannya dengan ahli makna, kan? Kalau hubungannya dengan maqasid, tidak usah pakai lafaz juga jadi. Makanya di sini lisanul hal afsahu min lisanil maqal, aqwa min lisanil maqal. Malah perilaku itu merupakan omongan yang lebih fasih. Perilaku akhlak itu merupakan omongan yang lebih fasih daripada omongan lisan. Lebih kuat. Kuat apanya? Aqwa itu kuat di dalam memberikan pengaruh kepada hati orang yang dimaksud oleh kita. Paham? Nah, jaga ria. Jaga ria. Andai kata kita dihadapkan kepada apa? Kepada tarbiyah. Karena tarbiyah itu perlu contoh. Kita harus jadi uswah, perlu contoh yang lain dari kita. Kita harus super ketat. Kita harus super ketat. Ini yang perlu jadi contoh, dan kita harus super ketat. Artinya harus super ketat menjaga hati kita, jangan sampai ada muncul riya di dalam hati ini. Paham? Jelas? Jelas tidak? Gitu. Jadi sehingga banyak ulama-ulama itu ngumpet, banyak ulama-ulama itu tidak mau dikenal banyak orang. Kenapa? Ya itulah di antara yang ditakutkan, di antaranya adalah itu takut
takut sekali. Saya dipuji, takut. Kenapa dipuji? Takut. Jadi orang-orang yang soleh itu lebih takut dipuji ketimbang dicaci. Kalau saya dicaci, kan? Saya artinya diingatkan. Barangkali ia ada kesalahan yang sesuai dengan dugaan dia. Ya? Paham? Saya diingatkan. Ingat, kalau saya diingatkan ya saya harus ingat, ya saya harus sadar. Kalau memang ternyata ketika saya melihat di diri saya ada kekurangan yang sama dengan apa yang diduga oleh yang lain, tobat kepada Allah, lalu benahi. Kan? Ingat, kesalahan kita umpamanya banyak. Ada orang yang ngomongin tentang kejelekan kita, terima, gak usah dilawan, gak usah diterima, lihat dalam diri kita, benahi. Satu, misalnya ada 100 umpamanya kesalahannya, satu kebiasaan yang buruk dalam diri kita, benahi. Kalau sudah dibenahi, dia ngomong-ngomong lagi enggak? Ya enggak. Tapi mungkin dari sisi kesalahan yang lain ada lagi yang ngomong, oh dia benar dari sisi itu, tapi dia ini ke kita, maksudnya si anu ini gini, masuk ke telinga kita. Dua, catat oleh kita, benahi lagi, ya. Benar tuh, kan? Jadi ngurangin dari 100 kesalahan tinggal 98. Semakin banyak yang komen tentang kekurangan kita, semakin kita rajin membenahi diri kita, habislah semua kecacatan dalam diri kita. Ingat, ketika habis kecacatan dalam diri kita, ya, artinya kita semakin mulia. Kita semakin dicintai Allah. Sementara yang ngomongin ya urusan dia dengan Allah. Kan? Yang ngomongin kan gibah. Kalau tidak sesuai dengan kesalahan kita kan dia fitnah. Ini urusan dia saja. Mau gibah kayak, mau fitnah kayak. Yang dosa siapa? Yang dosa dia. Semakin dia sering gibah, sering fitnah, semakin terjun dia. Semakin jauh dari Allah. Semakin hina, semakin terancam. Diancam oleh siksa Allah dan terancam ditagih oleh kita. Kita nanti yang nagih yaumul qiyamah. Dia gibah, dia fitnah sama kita yang nagih yaumul qiyamah. Biarkan saja mereka yang memfitnah, yang menggibah kita. Nah, kita harus khusyuk, kita harus serius dalam membenahi diri kita. Ketika ada yang menjelekan kepada kita, alhamdulillah, jadi kita diingatkan, alhamdulillah. Paham? Tuh kan? Maka harus bersyukur. Kalau ada yang muji kita harus istighfar. Kita harus ta'ud. Kenapa harus istighfar dan harus ta'ud? Kenapa? Pertama, dia memuji kita. Ya? Kalau pujiannya ya, sesuai dengan apa yang ada pada diri kita. Kalau sesuai ini, ini kalau apa? Kalau sesuai, satu, kalau saja sesuai bahwa kebaikan di diri kita itu belum tentu baik di sisi Allah, belum tentu diterima oleh Allah. Dia menyebut kita, wah ini saya, wah hebat ceramahnya, wah hebat sholatnya, ahli sholat, dia ahli baca Qurannya hebat. Apakah sudah bisa dipastikan bahwa yang disebut hebat oleh yang lain, kita ini bisa memastikannya kita pasti diterima oleh Allah? Belum. Itu kalau sesuai, bayangkan. Belum bisa dipastikan oleh kita bahwa kita ini punya amal yang oleh orang lain disebut baik, disebut hebat. Angkat jempolnya juga 4 kepada kita. Belum tentu menurut Allah ini baik, belum tentu menurut Allah, ingat. Belum tentu menurut Allah ini diterima oleh Allah, belum tentu. Satu, kan? Yang kedua, kalau ini menurut Allah diterima, dia bilang hebat, kehebatan kita ini diterima oleh Allah,
apakah bisa dipastikan ini tetap ada kebaikan ini sampai kita mati? Belum tentu bisa dipastikan. Kenapa? Boleh jadi sekarang diterima, setelah itu 1 menit kemudian kita melakukan kesalahan dosa yang bisa menghapus amal ini. Dengan riya, dengan takabur, dengan apa? Atau kita dengan mendolimi orang lain sehingga amal kita yang sudah diterima oleh Allah, siap dikasih pahala oleh Allah ditransferkan, dibayarkan kepada orang yang kita zalimi. Padahal tadi kita sudah beramal diterima oleh Allah, dipuji oleh orang. Ternyata pujian orang satu yang sekarang aja belum tentu diterima. Andai kata diterima, belum tentu abadi ada terus. Faham? Paham tidak? Paham tidak? Yang ketiga, ketika orang lain memuji. Yang ketiga, bahwa kita belum tentu tetap menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang soleh. Sampai kita mati, berapa banyak yang dicontohkan oleh Allah, kejadian-kejadian yang iman dia soleh sebelumnya, bahkan ulama sebelumnya, tapi menjelang dekat kepada kematian, na'udzubillahi min dzalik, lalu dia menjadi ahli maksiat. Ada yang dia menjadi kafir, berpindah, dia mencopotkan imannya, mencopotkan Islamnya, na'udzubillahi min dzalik. Banyak kejadian, banyak dari mulai Barsiso. Ya, itu dulu di zaman Nabi kita, kerasulan Nabi kita ada banyak kejadian seperti itu. Yang keluar dari imannya, keluar dari Islamnya. Padahal dia sudah pesantren. Padahal dia sudah pesantren. Mati akhirnya dalam keadaan murtad. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal kemarin sudah dipuji, pujian yang kemarin, kepujian yang 10 tahun yang lalu, ternyata tidak manfaat. Jelas? Faham? Faham tidak? Nah. Yang keempat, pujian orang lain itu, ingat, yang keempat, bisa mendorong kepada hati kita kepada hilangnya ikhlas. Ini rawan, pujian orang itu rawan. Pujian orang itu rawan. Rawan apa? Ya rawan riya. Artinya rawan menghilangkan keikhlasan kita. Ya. Makanya harus lebih syukur ketika dicaci, dijelek-jelekin oleh orang lain, dikatakan kekurangan kita, ya alhamdulillah cepat benahi. Daripada dipuji. Catat yang 4 ini. Catat yang 4 ini. Makanya dalam doanya setiap kita mau ta'lim ada doa apa? Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan hamba khairan mimma yadhunnun, yang lebih baik daripada sangkaan orang lain, sangkaan mereka kepada hamba bahwa hamba ini baik. Jadikan hamba yang lebih baik dohirnya dan batinnya. Terus wala tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kau jadikan, janganlah kau menyiksa hamba, kan? Karena sebab pujian mereka. Mereka memuji hamba, kan? Pujian mereka bisa jadi siksa bagi hamba. Pujian mereka bisa jadi siksa bagi hamba. Ingat. Karena boleh jadi mereka memuji hamba, sebetulnya hamba ini terkutuk di hadapan Engkau, ya Allah. Dan ini juga maksud wala tu'akhidni, bisa jadi siksaan ini, apalagi ain, penyakit ain, penyakit mata. Penyakit ain itu timbul ketika ada pujian. Kan? Penyakit ain ini bisa berbahaya kepada fisik
Dan penyakit ain ini bisa berbahaya juga kepada kedudukan di sisi Allah, bisa menjadi terkutuk karena ain. Ada yang menjadi kafir, naudzubillah min dzalik, karena ain. Kan? Ada yang mati karena ain. Bahkan Nabi SAW dalam sebagian hadisnya mengatakan bahwa kebanyakan kematian daripada umat Rasulullah SAW karena apa? Karena ain justru. Tidak kuat ruhaninya ketika ada dipuji. Kebanyakannya seperti itu. Ketika pandangan orang lain baik kepada kita, ain itu begitu. Nah, ini bisa menjadi sakit, ada yang gila, ada yang dan sebagainya itu kan. Karena ain. Nah, ini doa ain itu yaitu Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnu wa la tu'akhidni bima yaqul waghfirli ma la ya'lamun. Ampunilah ya Allah hamba, kan? Ampuni ya Allah hamba dari segala dosa yang mereka tidak tahu. Mereka memuji hamba di satu sisi, padahal jutaan sisi lain hamba berdosa, namun mereka tidak tahu. Kan? Waghfirli ma la ya'lamun, apa yang tidak diketahui oleh mereka, yakni dari segala dosa hamba yang sangat banyak. Ampuni ya Allah. Ampuni ya Allah. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnu wa la tu'akhidhni bima ya'lamun. Wasiat daripada Abuya Kiai Muhammad Yahya radhiyallahu taala anhu, salah satu guru Buya almarhum, ya, sesepuh ya, pesantren Darus Surur yang kemarin haulnya. Beliau wasiat kepada Buya ya, agar membacakan doa itu 7 kali setiap habis sholat supaya menjaga dari ain. Dan di samping dari ain, itulah maknanya semuanya sangat dibutuhkan sekali oleh kita. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnu wa la tu'akhidni bima yaqulu ighfir li ma la ya'lamun. Faham? Faham tidak? Faham tidak? Kalau kita qasidah memuji-muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kitanya juga sedang memuji Rasul, yang bagus itu mah. Suaranya yang bagus kalau memuji-muji Nabi itu, kan? Paham? Karena sedang apa kita? Sedang memuji Nabi yang bagus, kan? Kalau kita sedang beramal yang khusus untuk kita, amalia baca Quran, gitu kan? Dan sebagainya, ya. Ingat, bukan tidak boleh dibagus-bagus, bukan. Tapi kita harus super ketat dalam menjaga hati kita, ya. Super ketat dalam menjaga hati kita. Paham? Jelas tidak? Nah, rawan riya. Ingat, rawan riya. Oh, Masya Allah, riya itu luar biasa, ya. Menghancurkan amal ini luar biasa riya itu. Masya Allah. Sehingga kita sering mendengar banyak para aulia-aulia Allah nggak kelihatan amalnya oleh orang-orang. Sholatnya nggak kelihatan, itu kelihatan dan sebagainya. Lalu siapa yang memberitahu? Yang memberitahu adalah kasyafnya para aulia atau malaikat. Ya. Kasyafnya para wali dikasih tahu oleh Allah. Sehingga kita tahu manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qadar sallallahu alaihi wasallam, manakibnya Imam Anu, Syekh Anu. Lalu rawinya siapa ini? Karena dia ini sendirian waktu itu. Rawinya siapa? Rawinya adalah satu, kan? Wali Allah yang dikasih kasyaf oleh Allah Ta'ala bisa melihat. Yang kedua, malaikat yang kasih tahu. Banyak itu dikasih tahu oleh malaikat. Banyak yang dikasih tahu lewat mimpi. Ya kan? Bahwa si anu ini begini, makom kewaliannya begini. Ada yang dikasih tahu oleh wali Allah. Wali Allah kan kasyaf. Atau nabi, seperti Nabi Khadir alaihi salatu wasallam bercerita kepada seorang wali bahwa ini wali ini sebagainya. Ya. Jadi kalau kita lihat kisah dan hikayat sejarah-sejarah, ya, hatta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak bercerita tentang kejadian-kejadian orang-orang yang telah lalu, ya.
Itu dikasih tahu oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang dikasih tahu malaikat lain yang masih tahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat. Belum lagi dari sisi kasyafnya. Wali yang tahu kasyaf. Ya. Allah. Itu mah urusan yang meriwayatkan, tapi bagi walinya sendiri, orang solehnya sendiri, saya tidak urusan dengan itu. Khusus saja ibadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ada masuk guha, ibadah di guha, ada yang ibadah di hutan, ada yang ibadah, subhanallah. Saking apa? Saking ingin amal ini betul-betul menghasilkan buah ridhonya Allah, cintanya Allah. Kan? Menghasilkan buah diterima oleh Allah. Di antara yang menghancurkan, yang paling besar yang menghancurkan amal itu adalah riya. Makanya amal-amal yang memang bisa tidak kelihatan, gitu kan? Semua orang-orang soleh, para aulia Allah menutup, bikin sitir, bikin hijab. Bagaimana orang supaya tidak tahu? Bagaimana orang supaya tidak lihat? Nah, Allah. Hatta sedekah. Sedekah yang paling utama adalah sedekah sir. Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak tahu sama sekali, gitu kan? Ini yang menyebabkan orang nanti pada hari kiamat bisa bernaung di bawah naungan keraton Allah. Paham? Alhamdulillah. Tapi jangan ujung-ujungnya diomongin. Ya, ujung-ujungnya sudah sekian puluh tahun, oh itu yang sedekah saya dulu itu. Ya, aduh juga jadi sedekah sirnya, maka kan bisa-bisa menjadi hancur amalnya. Wallahu a'lam bissawab.